mahasiswa komunikasi Sekolah Vokasi IPB. Perkenalkan, nama saya Ika Dekwira Aditya, asisten dosen untuk mata kuliah produksi siaran radio. Pada video yang kedua ini, saya akan lebih membahas mengenai bagaimana naskah produksi siaran radio dengan naskah podcast. Kemudian, bagaimana sih sebenarnya membuat naskah podcast itu? Nah, silakan disimak ya videonya. Ini pertama kali akan dibahas mengenai kategori podcast. Sebenarnya untuk istilah kategori podcast ini baik itu di Anchor, kemudian di Spotify dan YouTube itu memiliki kategori podcast yang berbeda-beda. Namun saya ini merangkum kira-kira kategori podcast yang ada di internet ya, yang paling umum banget. Yang pertama ada kategori hiburan, kemudian yang kedua ada kategori pendidikan, kemudian yang ketiga ada kategori sosial dan budaya, yang keempat ada kategori olahraga, yang kelima ada kategori berita dan politik. Untuk kategori hiburan ini sebenarnya yang emang benar-benar entertain ya, atau benar-benar menghibur, benar-benar ringan, bisa mudah didengarkan oleh pendengar atau penonton podcast teman-teman gitu. Secara topik ya tentunya. Kemudian kalau podcast pendidikan itu ya tentunya seperti kategori podcastnya, bahwa podcast pendidikan memang memiliki fokus pada pendidikan, entah itu pendidikan formal atau pendidikan non formal gitu. Kemudian yang ketiga adalah kategori sosial dan budaya. Ini podcastnya cenderung lebih mengangkat bagaimana sih gaya hidup misalkan yang sedang dijalani orang-orang saat ini, kemudian budaya apa yang ingin diangkat misalkan. Itu termasuk dalam kategori sosial dan budaya. Kemudian kategori berikutnya adalah kategori olahraga. Ini udah jelas banget ya, kategori olahraga ini ya cukup luas, teman-teman bisa membahas mengenai olahraga sepak bola misalkan, atau olahraga basket, atau olahraga softball misalkan, dan lain sebagainya yang kiranya memang masuk dalam kategori olahraga. Dan yang terakhir adalah kategori berita dan politik. Nah, kalau kategori berita dan politik ini memang erat sekali dengan bagaimana sih perkembangan berita atau politik yang ada di media massa. Terus kemudian teman-teman membahasnya lebih lanjut dari sudut pandang teman-teman, atau misalkan teman-teman mengundang narasumber lain, itu dibahas bareng oleh narasumbernya. Berikutnya adalah perbedaan naskah siaran podcast dan radio. Baik itu naskah siaran podcast maupun radio sebenarnya memang tidak memiliki hal yang terlalu signifikan. Kalau sebelumnya, di pertemuan sebelumnya, teman-teman sudah mempelajari bagaimana naskah siaran radio, yang tentunya dia memiliki grand opening, kemudian ada opening, kemudian secara konten dia lebih dari satu, kemudian ada segmen pemutaran lagu dan iklan, serta adanya closing gitu. Terus kemudian kalau dalam naskahnya juga memiliki detail durasi di setiap segmennya. Nah, namun di naskah siaran podcast tidak sepakem atau semutlak dengan naskah siaran radio gitu loh. Kalau di naskah podcast memang sifatnya cenderung lebih fleksibel, di mana ya tidak memiliki detail durasi di setiap segmennya. Kemudian kalau secara bagian di dalam naskahnya hanya memiliki opening, kemudian ada satu topik yang dibahas, yang memang berbeda ya dengan radio. Kalau di radio kan memang ada beragam topik ya, tergantung memang bagaimana siaran yang ingin dibahas. Kemudian kalau di podcast memang cuma ada satu topik khusus yang akan dibahas dari awal sampai di akhir gitu. Kemudian yang terakhir ada closing. Nah, untuk lebih detail, lebih jelasnya, bagaimana sih di opening itu harusnya ada apa aja, kemudian dalam menyampaikan topiknya tuh seperti apa nanti kira-kira, kemudian bagaimana sih pas closingnya kalau di dalam podcast.
ada di pembahasan selanjutnya. Berikutnya adalah naskah siaran podcast. Nah, seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya, bahwa naskah siaran podcast itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada opening, kemudian konten atau topiknya gitu ya. Kemudian ada closing. Nah, pada opening ini, umumnya naskah siaran podcast pada bagian opening itu memperkenalkan siapa sih yang menjadi podcasternya. Kemudian kira-kira topik apa sih yang akan dibahas dari awal sampai akhir. Itu pada bagian opening itu sudah harusnya disampaikan oleh podcasternya atau pembawa podcastnya. Kemudian bila perlu misalkan podcastnya dalam bentuk dialog, jadi teman-teman mengundang narasumber gitu kan, itu bisa disebutkan juga siapa sih yang akan menjadi narasumbernya untuk membahas topik di dalam podcast teman-teman. Kemudian bagian berikutnya adalah konten. Konten ini berisi pembahasan detail kira-kira dari topik yang akan dibahas itu pembahasannya bakal seperti apa dari awal sampai akhir gitu. Dan yang terakhir adalah bagian closing. Nah, pada bagian closing ini itu sebenarnya yang paling umum adalah podcaster mungkin menyampaikan akan menutup podcastnya gitu ya. Cuma ada beberapa kategori podcast yang lainnya, misalkan pada bagian closing ini juga memberikan solusi atau kesimpulan dari topik yang dibahas di dalam podcastnya. Jadi kan memang kalau podcast itu kan durasinya cukup panjang ya, karena bisa durasi 10 menit misalkan sampai 20 menit. Nah, kadang pendengar atau penonton podcast juga mungkin bakal kehilangan fokusnya lah di tengah mendengarkan atau menonton podcast itu. Nah, bagian closing ini menjadi bagian yang sangat penting agar pendengar kalian atau penonton podcast kalian akan kembali menonton episode lainnya dari channel podcast teman-teman, karena bagian closing ini teman-teman memudahkan penonton atau pendengar kalian untuk tahu di topik atau episode ini tuh sebenarnya permasalahannya apa yang akan dibahas, kemudian dari permasalahan itu solusinya apa sih yang ingin diberikan gitu dari episode podcast tersebut. Sekian penjelasan materi melalui video ini. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam memahami podcast. Terima kasih.